Apakah sah bermakmum pada seorang imam yang tidak bisa baca Al-Quran, padahal di belakangnya ada yang bisa baca Al-Quran? Karena di kampung saya imamnya hanya dipandang sudah bapak-bapak dan rumahnya yang paling dekat dengan masjid, padahal belum bisa baca Al-Quran, cuma bisa Latinnya saja. Dan imamnya tidak menyadari hal itu. Dan saya yakin kalau beliau itu juga tahu syarat untuk jadi imam itu harus dibaca. Dan saya yakin kalau beliau itu juga tahu syarat untuk jadi imam itu harus bisa baca Quran. Jangan pirsa dari mana? Ora tahu jadi makmum di situ kok. Tahu dari mana? Kalau imamnya tidak bisa baca Quran, ya. Yang namanya imam itu harus bisa baca Quran. Mungkin saja bacaannya kurang bagus, kurang baik, maka kewajiban panjenengan memberi masukan, tidak menyalahkan, apalagi menarik diri dari masjid, karena rumangsa bacaan imame ora fasih. Takut sholatnya tidak sah. Ingat ada sabda Nabi kita, ya, beliau bersabda, yusalluna lakum. Para imam itu sholat untuk kalian. Fa'in asobu falakum walahum. Jika sholat imamnya itu benar, maka pahalanya untuk kalian dan untuk imam-imam itu. Wa in akhtau falakum wa alaihim. Jika imamnya keliru, maka pahalanya tetap untuk makmumnya, dosanya untuk imamnya. Sehingga kalau ditanyakan apakah sholatnya sah, berdasarkan sabda Nabi tadi, insya Allah sholat makmumnya sah. Jangan menarik diri dari masjid. Susah kita kalau menarik diri dari masjid hanya gara-gara merasa kita paling fasih. Wah, bacaan imame ora fasih, makhrote salah-salah. Karena salah makhrot merubah arti. Kalau merubah arti, wah bisa-bisa sholat saya tidak diterima ini. Luar biasa tak? Sehingga merasa paling benar, paling fasih. Sehingga menarik diri dari masjid, malah sholat di rumah. Rumah sana sholat ning omah apa jelas sudah pasti diterima. Ini kesombongan yang tanpa disadari. Hanya gara-gara pernah belajar tahsin, begitu sholat di belakang imam yang bacaannya makhrotnya tidak sama dengan apa yang dia pelajari, disalah-salahkan. Bahkan sampai taraf pada satu keyakinan sholat makmumnya tidak sah karena makhraj imamnya salah sehingga merubah arti. Kalau artinya berubah, bagaimana sholatnya akan diterima? Ngungkuli Gusti Allah tuh ini. Ya, sehingga yang memutuskan diterima dan tidaknya sholat itu dia. Orang yang paling fasih makhrajnya. Nah ini hati-hati Bapak Ibu ya, yang belajar tahsin. Bukan berarti lantas kita lari dari tahsin, bukan. Tapi kita tetap termotivasi. Tahsin memperbagus bacaan Al-Quran. Namun ilmu tahsin harus kita ikat dengan akhlak yang mulia. Jangan hanya sebatas ilmu saja. Kalau hanya how to know, transfer ilmu itu namanya. How to know, bagaimana menjadi tahu. Dulu belum tahu bacaannya, setelah belajar tertransfer ilmunya menjadi tahu. Namun kalau hanya sebatas how to know, ini tidak ada manfaatnya. Harusnya how to be, bagaimana menjadi. Dulu belum tahu, belajar,
ilmu tertransfer, ilmunya diikat dengan akhlak yang mulia, maka dia akan menjadi pribadi-pribadi yang tawadhu. Punya ilmu, punya akhlak. Ilmunya diikat dengan akhlak, sehingga ilmunya tidak menyebabkan dirinya sombong, sehingga menyalah-nyalahkan orang lain. Wala kok kofe nyekluk, wah wis salah kowe. Wis rugi ihdinas siratal mustaqim. Wah wis salah ya, aku makmum ra ketampa no salatku iki. Akhirnya begitu salam dibaleni salate. Lho lah kenapa? Lah karena tadi imamnya nyekluk qofnya, shotnya sing shot. Itu kan berubah artinya. Berubah artinya. Sehingga sholat saya tidak diterima. Nah, luar biasa dah ini. Maka kalau tahsin di majelis tafsir Al-Quran menimbulkan, melahirkan kesombongan, akan kita tutup itu nanti. Lah iya no. Kalau tahsin di MTA ini menyebabkan pembelajar dan pengajar tahsinnya menjadi sombong, sehingga mengatakan bahwa makmum di belakang orang yang makhrajnya amburadul menjadi tidak sah sholatnya, tidak ada manfaatnya tahsin. Maka akan kita tutup kalau begitu. Akan kita tutup. Karena tujuan utamanya bukan ilmu, tapi bagaimana kita mengikat ilmu dengan akhlak yang mulia. Semakin berilmu, semakin tawadhu. Lah kalau kita sampai pada taraf keyakinan makmum di belakang imam yang tidak fasih, sholat kita tidak sah. Sedangkan Nabi saja ngendika yusholluna lakum, para imam itu sholat untuk kalian. Fa'in asobu falakum balahum. Kalau imamnya benar, maka pahalanya untuk makmum dan imamnya. Wa in akhta'u falakum wa alaihim. Kalau imamnya salah, makmumnya tetap benar, tetap dapat pahalanya, kebaikannya. Dan dosa salahnya imam itu kembali ke imamnya sendiri, bukan ke makmumnya. Sehingga sholat makmumnya tetap sah, sekalipun imamnya qofnya nyekluk, shotnya sing shot. Apalagi yang makhraj-makhraj yang tidak pas ini loh. Apa? Kaf. Ya, kaf. Apalagi? Ain. Ain. Orang yang sudah sepuh, sudah berusaha maksimal banget, tidak bisa. Padahal sudah berusaha, bukannya tidak mau belajar, sudah berusaha sekuat tenaga, daya dan upaya dicurahkan. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzi na'an ngamta ngalaihim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Secara makhraj betul apa tidak? Salah. Bukan salah. Kalau salah kita nyalahkan berarti kurang pas. Cara sekolah itu nilainya mungkin 6 atau 7. Padahal sudah berusaha. Uang sekolah itu wes sinau wes ini tapi tidak semuanya dapat 100. Ada yang dapat 100, ada yang 90, ada yang 80, ada 70. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bukan ngalaihim, Mbah, tapi 'alaihim, ngalaihim. Awwali a'na minal mu'ni mu'awwali a'ab. Ndak punya gigi diajari ngono kuwi. Terus piye? Sudah begitu kan terus kebetulan jadi imam, wah sholat saya tidak pas. Nah,
sombong sekali. Ya. Kalau memang naudzubillah ya, insya Allah tidak. Naudzubillah ya. Naudzubillah, insya Allah tidak. Kalau tahsin di MTA menyebabkan seperti itu, pengajarnya sombong tanpa sadar, pembelajarnya sombong tanpa sadar, ya kita tutup sudah. Kita tutup. Namun insya Allah tidak ada. Maka kita pantau terus. Jangan sampai tahsin di kita menyebabkan kita sombong. Sekali lagi, kalau itu terjadi, maka tidak akan tunggu lama. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya akan kita tutup. Ya berarti kan untuk apa? Berarti untuk mencetak orang-orang sombong yang baru dengan ilmu tahsin yang dikuasai. Nah, namun insya Allah sampai hari ini pembelajar tahsin, pengajar tahsin itu tawaduk semua. Yang tawaduk. Ya, insya Allah sholatnya sah. Mari, ada lagi? Masih saya lupa Ustaz nih. Saya kalau jamaah di musola atau di masjid kurang tumak ninah. Kadang bacaannya tidak sesuai tajwid atau salah makhraj. Jadi saya tidak khusyuk. Jadi pilih sholat di rumah bersama istri. Mohon jalan keluarnya Ustaz. Lah baru saja dijelaskan. Jalan keluarnya jangan merasa paling benar sendiri. Jangan merasa paling pinter sendiri. Jangan menarik diri dari sholat berjamaah di masjid. Sekalipun imamnya makhrajnya belum benar. Kalau memang saudara melihat imamnya makhrajnya, tahsinnya kurang benar, beri masukan dengan cara yang santun. Jangan menyalah-nyalahkan. Jangan beranggapan dan berkeyakinan bahwa sholat makmumnya tidak sah. Biar bagaimanapun sholat jamaah di masjid, apapun alasannya, jamaah di masjid itu lebih utama 25 kali dibanding sholat di rumah, sefasih apapun saudara. Sefasih apapun saudara, kalau sholat di rumah, sebetul apapun makhraj saudara, kalau sholat di rumah, pahalanya tetap tidak lebih baik daripada sholat jamaah di masjid. Sudah jelas? Ya, sudah jelas ya sudah, tinggal diamalkan. Jangan merasa paling pinter, jangan merasa paling benar. Ingat, kalau kita merasa paling pinter, paling benar, wis telat. Sudah ada yang mendahului kita, merasa paling benar, merasa paling pintar. Siapa itu? Iblis. Iblis. Ketika diperintah oleh Allah untuk sujud pada Adam, apa jawabnya? Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada Adam, wahai Allah. Harusnya Adam yang sujud kepadaku, bukan aku sujud kepada Adam. Karena aku lebih baik daripada Adam. Jadi orang yang merasa paling pintar, paling benar, itu sudah terlambat, sudah didahului iblis. Maka orang yang merasa paling pintar, merasa paling benar, berarti dia jenengan yang jawab. Berarti iblis sudah. Loh, iblis fasih bacaan Qur'annya. Loh, ada kok yang fasih bacaan Qur'an tapi pola pikirnya pola pikir iblis. Banyak orang di luar Islam itu baca Qur'annya lebih fasih daripada orang Islam. Tidak percaya jenengan ke Eropa sana. Banyak yang lebih fasih daripada kita bacaan Quran. Banyak yang lebih hafal Quran, kitab suci kita, daripada kita sendiri. Kalau kita hafalannya masih sebatas qul a'udzu birabbin nas sampai akhir, minal jinnati wan nas. Mereka diwalik. Coba minal jinnati wan nas ke atas.
Coba jangan coba. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu yang kita gunakan terus dalam sholat. Belum lagi inna a'toinakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu hafalan biasa. Sekarang jenengan balik dari belakang coba, hafal tidak? Inna a'toinakal kautsar saja. Inna syani'aka huwal abtar. Fasholli lirabbika wanhar inna a'toinakal kautsar. Pasti akan berhenti sejenak, ngiling-ngiling. Ini inna a'toina mudah karena pendek. Coba sekarang qul a'udzu birabbin nas. Minal jinnati wan nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kualik sudah. Tapi banyak orang di luar Islam yang hafalannya sudah seperti itu. Tetapi pola pikirnya pola pikir iblis. Maka jangan kepingin jadi iblis. Sehingga jauhkan diri dari merasa paling benar, merasa paling pintar, merasa paling berpengaruh, merasa paling baik, merasa paling kaya. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Sudah. Di atas kita masih ada Allah yang maha segalanya. Nah, solusinya tetap berjamaah di masjid. Kalau imam ada kekeliruan, beri masukan dengan cara yang santun. Jangan menarik diri dari masjid. Yang rugi siapa kalau menarik diri dari masjid? Ya kita sendiri yang rugi. Ya, ada lagi. Nah ini sudah. Nanti kalau ada pertanyaan yang semisal seperti ini, tidak usah ditanyakan lagi. Tidak penting itu pertanyaannya. Oke, ada lagi. Mari. Apa betul menyebut orang yang sudah meninggal dengan sebutan almarhum itu ada larangannya? Lalu kalau betul apa sudah dibrosurkan, Ustaz? Almarhum itu apa toh? Yang dirahmati oleh Allah. Kalau kita menyebut orang sudah meninggal dengan almarhum, berarti kita mendoakan semoga fulan yang sudah meninggal itu mendapatkan rahmat dari Allah. Kalau yang meninggal itu orang Islam, maka boleh kita menyebut almarhum. Kalau yang meninggal dunia itu orang di luar Islam, kafir, musyrik, maka dilarang menyebut dengan sebutan almarhum. Kalau kita sebut almarhum, berarti kita mendoakan agar yang meninggal tadi, meninggal dalam kekafiran dan kemusyrikan di luar Islam, itu mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah. Kalau itu kita lakukan, kita menerjang larangan Allah yang ada di dalam Quran surat At-Taubah ayat 113. Maka sebut almarhum bagi orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan muslim. Ya, ada lagi.